Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan 5 di mana terkait materi Mekatronika 2. Mekatronika 2. Di sini ada grafik di mana diagram pembagian mekatronika ya. Yang pertama itu ada mekatronika, terus kemudian dia dibagi menjadi 3 yaitu control system, automation system, automatic control system. Di mana untuk control system dia terdiri dari 2 yaitu open loop CS dan closed loop CS. Kemudian untuk automatic system ada 2 juga, di mana discrete dan continuous. Kemudian control system. Apa itu control system? Kombinasi komponen seperti listrik, mekanik, thermal atau hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Bagian control system ada 2. Yang pertama sistem. Sebuah susunan komponen fisik yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya tubuh, pemerintahan, motor. Yang kedua, kontrol. Mengatur, mengarahkan, memerintahkan. Bagian sistem kontrol yaitu terdiri dari input, output, dan plan. Untuk input yaitu respon sistem yang diinginkan. Outputnya respon sistem sebenarnya. Sedangkan untuk plan, objek yang dikontrol. Sistem kontrol. Contoh sistem kontrol elevator. Elevator atau lift zaman dulu dikenal oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman, inovasi dari lift zaman dulu. Dua lift atau elevator yang digunakan di grade Aris-Paris dikendalikan oleh sebuah motor di mana setiap motor geraknya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, lift atau elevator adalah full otomasi menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Kemudian di sini ada diagram floor versus time. Kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Di mana untuk data inputnya itu lantai 4, outputnya elevator respon, yaitu lantai-lantai yang dilewati elevator. Kemudian ada transit respon, steady state respon ya, steady state error. Kemudian macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Input, plan atau proses, kemudian output. Keterangan input biasanya berupa sinyal atau sejenisnya masuk dan kemudian diproses oleh sistem menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Ini macam-macam sama ya. Sama. Ini untuk yang diagram blok closed loop control system ya. Kalau yang ini untuk open. Keterangannya input yang berupa sinyal masuk menuju error detector sebagai pembanding, kemudian masuk ke dalam proses dan keluar melalui output. Tetapi sebelumnya sinyal yang keluar dari proses kembali lagi menuju error detector feedback. Ini diagram blok control system lengkap ya. Sini ada input sensor. Nah, ini ada kontrolnya juga. Kemudian masuk ke controller, akuator, plan ya.
atau proses, kemudian ada output sensor dan output. Oke, ini adalah contoh diagram blok lengkap sistem kontrol. Kurang lebih seperti ini. Kemudian keterangan komponennya, variabel yang dikontrol, yaitu variabel aktual yang diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Kemudian ada variabel yang diukur, kondisi dari controller variabel pada saat tertentu dalam pengukuran. Kemudian ada sensor, mata sistem mengukur kontrol variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Kemudian ada sinyal feedback, output dari treatment device, dari measurement device. Kemudian ada set point, nilai dari kontrol variabel yang diinginkan. Kemudian ada error detektor pembanding set point dengan sinyal feedback yang menghasilkan sistem output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Kemudian ada sinyal error, di mana output dari error detektor controller, yaitu otak dari sistem. Ia menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point. Kemudian ada aktuator, otot dari sistem. Ia adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan kontrol dengan suntikan energi tertentu. Kemudian ada variabel yang dimanipulasi, besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan aktuator. Kemudian ada plan atau proses tertentu yang dikontrol oleh sistem. Kemudian ada disturbance atau gangguan, faktor pengganggu menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol. Open loop control system, suatu sistem yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi kendali disebut sistem kendali loop terbuka. Dengan kata lain, sistem kontrol loop terbuka tidak dapat digunakan sebagai pembanding umpan balik dengan masukan. Dalam suatu sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, sehingga ketetapan dari sistem tergantung pada kalibrasi. Kelemahan sistem kendali ini adalah jika ada gangguan, maka sistem kendali loop terbuka tidak dapat melaksanakan tugas seperti yang diharapkan. Sistem kendali loop terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Contoh dari sistem kendali loop terbuka ini adalah mesin cuci, di mana peredaman, pencucian dan pembilasan dalam mesin cuci dilakukan atas basis waktu. Mesin ini tidak mengukur sinyal keluaran, yaitu tingkat kebersihan pakaian. Nah, ini kemudian ada contohnya becak motor. Input berupa kedalaman gas pada stang becak motor, input dikendalikan oleh manusia, proses plan berupa mekanisme motor bakar, outputnya berupa gerak roda. Di sini tidak ada feedback, jadi kita tidak tahu apakah terjadi error antara input yang berupa gas pada stang dan juga perputaran gerak roda. Ada untuk closed loop control system, sistem kendali umpan balik sering disebut sebagai sistem kendali loop tertutup. Pada sistem kendali umpan balik, sistem mempertahankan hubungan yang ditentukan antara keluaran dengan beberapa masukan acuan. Dengan cara membandingkan mereka, dan selisih yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat kendali. Ada sistem kendali loop tertutup, sinyal kesalahan yang bekerja, yaitu perbedaan antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, yang mungkin sinyal keluarannya sendiri atau fungsi dari sinyal keluaran dan turunannya disajikan ke controller sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang dikehendaki. Istilah kendali loop tertutup selalu berarti penggunaan aksi kendali umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem.
Sebagai contoh dari sistem kendali loop tertutup adalah sistem kendali suhu ruangan. Dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkan dengan suhu acuan yang dikehendaki. Termostat menjalankan alat pemanas atau pendingin atau mematikannya sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa suhu ruangan tetap pada suhu yang nyaman, tidak tergantung dari keadaan di luar. Di sini ada contohnya yaitu air conditioner with inverter. Ini adalah contoh diagram bloknya yaitu block closed loop control system. Oke, di sini untuk open loop control system ya ini pembanding ya mungkin ya. Dan closed loop control system. Untuk open loopnya sendiri itu ada aksi kontrolnya tidak tergantung dari output sistem. Kemudian ada tidak dapat memberikan kompensasi atau koreksi jika ada gangguan. Contohnya mesin cuci, oven dan lain-lain. Ketepatan hasil tergantung pada kalibrasi, sederhana dan murah. Sedangkan untuk closed loop, aksi kontrolnya bergantung pada output sistem melalui feedback, mengatasi kelemahan sistem open loop karena bisa memberikan koreksi saat ada gangguan, memungkinkan terjadi overkoreksi sehingga sistem justru menjadi tidak stabil, kemudian kompleks dan mahal karena komponen lebih banyak. Contoh pengaturan kecepatan motor, pendingin pemanas ruangan. Nah, ini contoh diagram open loop dan closed loop. Kemudian ada automatic system. Sistem otomasi adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu. Suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer PLC atau mikro, semuanya bergantung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator atau elemen dasar sistem otomasi. Terdapat tiga elemen dasar yang menjadi syarat mutlak bagi sistem otomasi yaitu power, progress, instruction, kontrol sistem yang kesemuanya untuk mendukung proses dari sistem otomasi tersebut. Ya, untuk power atau bisa dikatakan sebagai sumber energi, sistem otomasi berfungsi untuk menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi. Sumber energi bisa menggunakan energi listrik, baterai, ataupun ECU. Semuanya tergantung dari tipe sistem otomasi itu sendiri. Kemudian ada program of instruction. Proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanis, elektronik, ataupun komputer. Untuk program instruksi atau perintah, pada sistem kontrol mekanis maupun rangkaian elektronik tidak menggunakan bahasa pemrograman dalam arti sesungguhnya karena sifatnya yang analog. Untuk sistem kontrol yang menggunakan komputer dan keluarganya, PLC maupun mikrokontrol, bahasa pemrograman merupakan hal yang wajib ada. Kemudian untuk sistem kontrol bukan bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila suatu sistem otomasi dikatakan layaknya semua organ tubuh manusia seutuhnya, maka sistem kontrol merupakan bagian otak atau pikiran yang mengatur dari keseluruhan gerak tubuh. Sistem kontrol dapat tersusun dari komputer, rangkaian elektronik sederhana, peralatan mekanik. Hanya saja penggunaan rangkaian elektronik, peralatan mekanik mulai ditinggalkan dan lebih mengedepankan sistem kontrol yang menggunakan komputer dan keluarganya. Sistem kontrol sederhana dapat ditemukan dari berbagai macam peralatan yang kita jumpai, di antaranya seperti toilet memiliki mekanisme kontrol untuk mengisi ulang tangki air dengan pengisian sesuatu dengan kapasitas dari tangki tersebut. Mekanisme sistem kontrol tersebut menggunakan peralatan mekanis yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sistem otomasi. AC atau air conditioner merupakan sistem otomasi yang menggunakan sistem kontrol mikroelektronik atau yang sering disebut komputer sederhana. Kemudian ada robot assembly ya, contoh
sistem otomasi yang memudahkan kontrol sistem komputer atau keluarganya. Sistem kontrol tersebut akan memberikan pengaturan pada gerakan-gerakan tertentu untuk menyusun suatu peralatan pada industri mekanik ya, sehingga akan memiliki fungsi tertentu. Kemudian ada discrete adalah sistem otomasi yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya. Contohnya on off 01. Kemudian ada continuous adalah sistem otomasi yang mengenal lebih dari 2 nilai, bukan hanya nilai maksimal dan minimal. Contoh matic kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Contoh automation wireless scoring board from Taekwondo PLC waterfall otomatis. Kemudian sistem kendali di sini ada automatic control system, yaitu sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor, aktuator, dan controller. Pada sistem ini mencakup gabungan antara control system dan automatic system. Contohnya ada printer, kamera, dan lift. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi ya terkait dengan mekanik 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.